Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Nurhaliza dari PAI 2D Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Analisis Pancasila dalam Perspektif Islam. Sebelum beranjak ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk pembahasan. Yang pertama ialah pengertian Pancasila. Menurut Darmo Diharjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Pengertian ini sering disebut dengan dasar falsafah negara. Nah, dalam tanda konteks dari Darmo Diharjo tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan. Pengertian Pancasila yang sesungguhnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Landasan teori yang kedua yaitu pengertian Islam. Nah, dari berbagai sudut pandang, Islam mempunyai perbedaan arti, namun memiliki satu makna, yaitu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti pertama adalah salam, artinya aman, aman sentosa, sejahtera. Nah, maksudnya ialah peraturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah aslama, maksudnya ialah menyerah atau maksud Islam. Nah, maknanya agama yang mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap hukum-hukumnya tanpa adanya tawar-menawar. Yang ketiga adalah pengertian Islam menurut bahasa Arab, yaitu silmun, artinya adalah selamat, keselamatan dan perdamaian. Maksudnya ialah agama yang dapat mengantarkan manusia pada hidup yang selamat dan damai. Pengertian Islam yang keempat adalah sulamun, maksudnya adalah peraturan hidup yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan manusia menuju pada hidup yang bahagia. Landasan teori yang ketiga atau yang selanjutnya adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran itu memiliki banyak perbedaan baik dari segi bahasa maupun istilahnya. Dari awal mulanya, Al-Quran itu berbentuk seperti qiraah, yaitu menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang terus rapi, yaitu masdar dari kata qiraah, qiraatan, dan Quranan. Pengertian Al-Quran yang telah disepakati oleh para ulama adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkannya itu secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan jika kita membacanya dinilai ibadah, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Landasan teori yang keempat adalah pengertian tafsir. Secara bahasa, kata tafsir berwazan dari kata al-fasar yang memiliki arti mengungkapkan atau menyingkap. Nah, kata tafsir juga bisa diambil dari kata at-tafsir yang artinya suatu ilmu yang digunakan oleh dokter untuk mengetahui suatu penyakit. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rif mendefinisikan tafsir adalah mengungkapkan makna ayat. Nah, baik dari bentuknya, kisahnya, asbabun nuzul ayatnya atau sebab diturunkan ayatnya yang menunjukkan pada dalalah zahirnya pada suatu ucapan. Landasan teori yang kelima adalah pengertian hadis. Hadis menurut bahasa artinya jadid atau baru. Nah, menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.
Landasan teori yang terakhir adalah pengertian syarah hadis. Secara bahasa, syarah berarti membukakan, melapangkan, dan menerangkan. Nah, secara istilah, syarah hadis artinya adalah menjelaskan makna-makna hadis dan mengeluarkan kandungannya, baik itu hukumnya maupun hikmahnya. Dari keenam landasan teori tersebut, saya di sini akan membahas mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah hubungan antara Islam dan Pancasila. Secara singkat, nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah nilai-nilai universal yang luhur yang digali oleh pendiri bangsa Indonesia secara brilian. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, di mana Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang Islam saja, tetapi juga oleh kelompok penganut agama lain yang notabene-nya ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kelompok penganut agama lain tersebut dalam Islam disebut Ahlul Kitab, yang dimana eksistensinya sangat dihargai oleh Islam. Hubungan antara Islam dan Pancasila terdapat dua aspek, yaitu aspek hablu minallah dan hablu minanas. Pembahasan yang kedua adalah hubungan ayat Al-Quran dan Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama. Sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Dalam sila pertama ini terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan hablu minallah. Dalam berhadapan dengan Tuhan, manusia mempunyai kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah sebuah kecintaan dan kepatuhan terhadap pengabdiannya. Dengan demikian, terdapat keterikatan yang melahirkan dimensi akidah. Hubungan ayat Al-Quran dengan sila pertama ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Sila kedua. Dari kata manusia, kemanusiaan adalah segala sesuatu yang terkait dengan hakikat manusia, baik apa dan siapanya. Sila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya yang di dalam Islam disebut dengan hablu minanas. Dr. Wahbah Zuhaili menulis dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh bahwa kemanusiaan adalah hak kodrati setiap insan yang dilindungi oleh Islam. Nah, di mana sebagai landasan untuk etika dan tata pergaulan yang tidak dapat seorang pun dapat dilecehkan hak-haknya, direndahkan martabatnya, ditumpahkan darahnya. Tidak peduli dia itu dianggap baik atau buruk dan Islam atau bukan. Nah, hubungan antara sila kedua ini dengan ayat Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul adzim. Sila ketiga. Sila yang berbunyi Persatuan Indonesia ini menggambarkan ide ukhuwah insaniyah atau persaudaraan manusia dan ukhuwah Islamiyah dalam sesama orang Islam. Nah,
Dari kata satu atau wahid jika dalam bahasa Arab, ini menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda dalam satu derap langkah karena adanya kesamaan cita-cita dan tujuannya. Persatuan akan terwujud apabila telah terjadinya toleransi yang tinggi, saling menghormati, dan saling menghargai. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila ketiga ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Sila keempat, sila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini menggambarkan konsep muzakarah dan syura. Nah, muzakarah sendiri mempunyai arti berbeda pendapat dan syura artinya musyawarah. Uniknya, prinsip syura ini terdapat dalam Pancasila, yaitu sebagai buktinya perumusan Pancasila itu dilakukan secara musyawarah oleh berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila keempat ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Sila kelima, dalam fikih kata adil memiliki arti tidak membeda-bedakan atau tidak adanya diskriminasi. Jadi unsur pertama dari keadilan adalah kesetaraan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih spesifikasinya lagi, keadilan yang dimaksud adalah pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan sila kelima ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam, di sini dapat saya simpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan esensi kehidupan manusia, baik untuk mengatur ataupun sebagai aturan. Dalam perjalanan sejarah, kita telah mengetahui bagaimana pro dan kontra perdebatan ideologi berlangsung. Untuk memenangkan ideologi antara Pancasila dengan syariat Islam, hingga akhirnya tercetuslah keputusan yang telah disepakati bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai ideologi. Akhirnya, terdapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara nilai isi dari Pancasila dengan nilai-nilai Islam, yaitu sila pertama sama dengan tauhid atau hablum minallah. Sila kedua sejalan dengan hablum minannas. Sila ketiga sesuai dengan prinsip ukhuwah.
Sedangkan sila keempat sejalan dengan prinsip muzakaroh, yaitu beda pendapat, dan prinsip syuro atau musyawarah. Dan yang terakhir adalah sila kelima, itu sama dengan prinsip keadilan. Demikian ulasan singkat atau ceramah singkat mengenai analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.